Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq, kelas 5, tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPA, gangguan pada sistem pernafasan. Di akhir tahun 2019, ditemukan virus COVID-19 yang menjadi pandemi sepanjang tahun 2020. Tahukah kamu bahwa virus COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan? Pentingnya kebersihan udara terhadap pernafasan. Udara merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Namun, sering kita jumpai polusi udara yang menjadikan udara menjadi kotor serta tidak baik bagi pernafasan kita. Polusi kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab terjadinya polusi udara. Udara yang bersih sangat menyehatkan pernafasan kita. Faktor penyebab gangguan pernafasan sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan. Misalnya, bayi terlahir prematur atau terlalu dini, organ pernafasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. 2. Faktor penyakit. Gangguan pernafasan juga dapat terjadi karena adanya beberapa penyakit. Penyakit seperti influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru merupakan contoh penyakit yang menyerang sistem pernafasan. 3. Faktor lingkungan. Lingkungan yang tercemar polusi juga dapat mengganggu sistem pernafasan. Asap kendaraan bermotor, asap limbah pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah dapat menjadikan udara menjadi kotor. Kalian bisa membuat mind map atau peta konsep faktor penyebab gangguan sistem pernafasan. Pertama, faktor penyakit, ada asma, bronkitis, emfisema, influenza, dan kanker paru-paru. Faktor fisik, 1. Cacat bawaan, 2. Kelainan organ pernafasan. Faktor lingkungan, 1. Asap kendaraan bermotor, 2. Asap pabrik, 3. Asap rokok, 4. Asap pembakaran sampah. Udara di pedesaan terasa sejuk karena banyak pepohonan. Saat pohon berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen inilah yang sangat diperlukan manusia untuk pernafasan. Selain itu, udara di pedesaan belum tercemar polusi baik dari kendaraan bermotor maupun asap pabrik. Udara bersih di kota jarang ditemukan. Hal ini karena sedikitnya pohon serta banyaknya pencemaran udara baik kendaraan bermotor maupun asap pabrik. Udara kotor mengandung sedikit oksigen dan dapat mengganggu sistem pernafasan. Upaya yang dilakukan agar udara di rumah tetap segar yaitu membuat rumah dengan ventilasi yang banyak, menjaga kebersihan di rumah, serta memperbanyak tanaman untuk menambah penghijauan. Penyakit pada sistem pernafasan. 1. Asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Cara pengobatannya dengan inhaler. 2. Influenza atau flu. Influenza adalah gangguan organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu hidung tersumbat, nafas terasa berat. Cara pengobatannya istirahat yang cukup, makan bergizi, minum obat sesuai resep dokter. 3.
Emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar bronkiolus dan alveolus. Penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Gejalanya sesak nafas yang hebat. Pengobatan, pola hidup sehat dan minum obat sesuai resep dokter. 4. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan infeksi pada bronkus yang disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, serta sesak nafas. Cara pengobatan, istirahat yang cukup, makan bergizi, dan minum obat sesuai resep dokter. 5. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena bakteri, Streptococcus, virus, dan jamur. Gejala batuk dengan dahak, berdarah, sesak nafas, dan demam tinggi. Pengobatan, minum obat sesuai resep dokter seperti antibiotik maupun dengan vaksin. 6. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali sehingga membahayakan. Penyebabnya disebabkan zat-zat berbahaya dalam rokok. Gejala penyakit ini batuk terus-menerus, nyeri pada dada, serta berat badan turun. Cara pengobatan dengan kemoterapi dan radioterapi. 7. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala tonsilitis membesarnya tonsil, demam, dan rasa sakit. Cara pengobatan, konsumsi makanan sehat dan bergizi, serta minum obat dari dokter. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, ditandai dengan adanya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Kalian bisa melihat gambar infeksi Mycobacterium tuberculosis pada gambar berikut. Gejala TBC, batuk, dahak, berdarah, berkeringat di malam hari, serta demam. Cara pengobatannya, konsumsi makanan sehat serta dengan antibiotik. Bagaimana cara menjaga organ pernafasan agar tetap sehat? Kalian bisa lihat gambar berikut ini. Dengan istirahat yang cukup dan teratur, perbanyak minum air, tidak bergadang, mengelola stres, rajin berolahraga, menjaga kebersihan, tidak atau berhenti merokok, serta pilih makanan yang tepat dengan gizi seimbang. Sampai jumpa, dadah.